Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firgiawan Listian, NPM 03 2025 107958. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban tugas fisika 2. Soal yang pertama, sebuah bola bermasa 0,1 kilo mula-mula diam. Kemudian setelah dipukul dengan tongkat dan kecepatan bola menjadi 20 meter sekon, hitunglah besarnya impuls dari gaya pemukul tersebut. Yang pertama, diketahui M atau massa sama dengan 0,1 kilo massa bola. V sama dengan 20 meter sekon, kecepatan akhir. U sama dengan 0 meter sekon, kecepatan awal karena awalnya bolanya diam. Untuk rumusnya, impuls I sama dengan delta P atau sama dengan M dikali V dikurangi M dikali U. Hasilnya 0,1 dikali 20 dikurangi 0,1 dikali 0, hasilnya 2 ns. Kemudian soal nomor 2. Sebuah bola dengan massa 50 gram dilemparkan mendatar dengan kecepatan 6 meter sekon ke kanan. Bola mengenai dinding dan dipantulkan dengan kecepatan 4 meter sekon ke kiri. Hitunglah besar impuls yang dikerjakan dinding bola. Untuk jawabannya, diketahui massa bola M sama dengan 50 gram atau sama dengan 0,05 kilo. Lalu kecepatan awal menuju dinding ke kanan VI sama dengan plus 6 meter sekon. Kemudian kecepatan akhirnya dipantulkan ke kiri, VF sama dengan minus 4 milisekon. Untuk rumusnya, I sama dengan M dalam kurung VF dikurangi VI sama dengan 0,05 dikali min 4 min 6. 0,05 dikali min 10 sama dengan negatif 0,5 ns. Kemudian soal nomor 3. Gambar di atas menunjukkan kurva gaya terhadap waktu yang bekerja pada sebuah partikel bermassa 2 kilo. Yang mula-mula impuls dari gaya tersebut adalah diketahui segitiga AB, yaitu A ke B membentuk segitiga siku-siku. T-nya sama dengan 1S sampai 2S, naik dari 0 ke 2N selama 1 detik. Rumusnya I1 sama dengan setengah dikali 2 kurangi 1 kali 2, hasilnya 1 ns. Kemudian persegi panjang B dikurangi C. Pada gambar tersebut B dan C sejajar membentuk persegi. T sama dengan 2S sampai 4S. Gayanya konstan 2N selama 2 detik. Rumusnya I2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ns. Kemudian segitiga CD. CD membentuk segitiga siku-siku dari 4 ke 5. T 4S sampai 5S. Turun dari 2N ke 0 selama 1 detik. I3 sama dengan setengah dikali 5 min 4 kali 2. Hasilnya sama dengan 1 ns. Kemudian total impulsnya I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Hasilnya 6 ns. Kemudian soal nomor 4.
sebuah bola bermasa 0,2 kilo dalam keadaan diam, kemudian dipukul sehingga bola meluncur dengan kelajuan 150 meter sekon. Bila lamanya pemukul menyentuh bola 0,1 detik, maka besar gaya pemukul adalah diketahui impuls sama dengan 30 ns, delta T sama dengan 0,1 sekon. Rumusnya impuls sama dengan F kali delta T. Kita mencari F. Jadi F sama dengan I dibagi delta T, atau 30 dibagi 0,1 hasilnya 300 N. Kemudian soal nomor 5. Bola A bergerak ke arah kanan dengan kecepatan 2 meter sekon, menumbuk bola B yang sedang diam. Jika setelah tumbukan bola A dan B menyatu, maka hitunglah kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Jawabannya P awal MA dikali VA plus MB dikali VB. Bola A masanya 0,6 dikali kecepatannya bola A 2 ditambah masa bola B 0,4 dikali kecepatannya 0, hasilnya 1,2 meter sekon. Kemudian masa total atau M total, masa A ditambah masa B 0,6 ditambah 0,4 hasilnya 1 kilo. Kemudian kecepatan bersama setelah tumbukan atau V petik. P awal sama dengan M total dikali V. P awalnya 1,2 sama dengan 1 atau 1 kilo dikali V1. V petik. V petik sama dengan 1,2 meter sekon. Kemudian soal nomor 6. Bola pertama bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter sekon menuju bola kedua yang sedang bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter sekon, sehingga terjadi tumbukan lenting sempurna. Jika masing-masing bola bermasa 1 kilo, maka hitunglah kecepatan bola pertama dan kedua setelah bertumbukan. Oke, diketahui bola pertama bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter sekon dan bola kedua bergerak ke kanan dengan kecepatan 30 meter sekon. Karena masa kedua bola sama, yaitu 1 kilo, dan tumbukannya lenting sempurna, maka terjadilah pertukaran kecepatan yang awalnya bola pertama atau V1 plus 30 meter sekon ke kanan dan bola kedua atau V2 min 10 meter sekon atau arahnya ke kiri. Setelah tumbukan, bola pertama mengambil kecepatan bola kedua V1 petik sama dengan min 10 meter sekon ke kiri yang tadi awalnya ke kanan. Lalu bola kedua mengambil kecepatan bola pertama V2 petik plus 30 sekon yang awalnya lajunya ke kiri menjadi ke kanan dengan kecepatan 30 meter sekon. Kemudian soal nomor 7. Dua orang anak berada dalam sebuah perahu bermasa 100 kilo yang sedang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 10 meter sekon. Jika anak A bermasa 50 kilo dan anak B bermasa 30 kilo, maka hitunglah kelajuan perahu saat anak B meloncat ke belakang dengan kelajuan 5 meter sekon. Diketahui M total 100 ditambah 50 ditambah 30 hasilnya 180 kilo. Kemudian kecepatan awal sistem V0 sama dengan 10 meter sekon. Lalu momentum awal atau PO atau P0 sama dengan M total dikali V0, hasilnya 180 kali 10 hasilnya 1800
km sekon. Kemudian kecepatan anak B relatif terhadap perahu 5 meter sekon ke belakang. Maka kecepatan absolut anak B yaitu VB sama dengan V dikurang 5. Setelah B meloncat, massa yang tersisa di perahu yaitu hanya M perahu plus anak A, yaitu 100 ditambah 50 hasilnya 150 kilo. Momentum akhir PV sama dengan 150 V ditambah 30 dalam kurung V dikurangi 5. 150 V ditambah 30 V dikurangi 150, hasilnya PV sama dengan 180 V dikurangi 150. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus kekekalan momentum. PV sama dengan P0. PV nya yaitu 180 V dikurangi 150, P0 nya yaitu 1800. Kemudian 150 nya pindah ke 1800 menjadi P0 nya 1950. V nya sama dengan 1950 dibagi 180, hasilnya 10,83 meter sekon. Lalu soal nomor 8. Sebuah peluru bermassa 0,1 kg ditembakkan pada balok bermassa 2,4 kg yang digantung dengan seutas tali seperti gambar berikut ini. Jika setelah bertumbukan peluru tertanam di dalam balok dan posisi balok mengalami kenaikan sebesar H sama dengan 20 cm, maka hitunglah kelajuan peluru saat mengenai balok. Diketahui H sama dengan 20 cm atau sama dengan 0,20 meter. M massa sama dengan massa peluru ditambah massa balok 0,1 ditambah 2,4 hasilnya 2,5 kilo saat peluru tertanam di dalam balok. Kemudian saat posisi balok naik setinggi hanya 0,20 meter, energi kinetik berubah menjadi energi potensial. Rumusnya setengah MV petik 2 sama dengan MGH sama dengan V petik sama dengan kuadrat 2GH. Gravitasinya yaitu 10 meter sekon. Lalu V petik sama dengan dalam 2 dikali 10 dikali 0,20 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 2 meter sekon. Sebelum tumbukan hanya peluru yang bergerak. Jadi rumusnya MP dikali VP sama dengan MP nya MP ditambah MB dikali V petik, sehingga kelajuan peluru saat mengenai balok VP sama dengan MP ditambah MB dikali V petik dibagi MP, hasilnya 2,5 dibagi 0,1 dikali 2, hasilnya 50 meter sekon. Kemudian terakhir, sebuah bola jatuh bebas dari ketinggian 4 meter di atas lantai. Jika koefisien restitusi sama dengan setengah, maka tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah, diketahui bola jatuh dari ketinggian H0 4 meter dan lalu kecepatan saat sebelum menumbuk lantai yaitu rumusnya V sama dengan kuadrat 2GH0. Koefisien restitusi tumbukan dengan lantai E sama dengan setengah. Kecepatan saat setelah tumbukan arah ke atas V petik sama dengan E dikali V sama dengan setengah kuadrat 2GH0. Lalu rumus kita masukkan ke dalam rumus ketinggian maksimum setelah tumbukan. H1 sama dengan V petik 2 dibagi 2G sama dengan 1/2 kuadrat
2GH 0 pangkat 2 dibagi 2G, hasilnya 1/4 dikali 4, hasilnya 1 meter. Jadi tinggi bola setelah tumbukan pertama adalah 1 meter. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.